Mereka akan menjajah dengan cara yang tidak kelihatan, yaitu menjajah pikiran kita, menghasut bangsa. Sehingga bangsa Indonesia secara tidak sadar nanti akan mendukung mereka untuk menguasai Indonesia. Hati-hati akhir zaman ya. Makanya saya hadir untuk menyelamatkan negara kita. Mohon dukungannya buat teman-teman kita yang memang fokus memperhatikan ini. Baik, kita mulai. Cek Par. Dia punya nama asli G. Hadi Himawan Wahid. Pemuda yang tampan, menarik lah gitu ya. Pengikutnya lumayan banyak. Begitu sangat banyak. Ya seperti artis lah gitu, artis X gitu. Karena pengikutnya banyak sehingga dia mendapatkan job untuk menyebarkan fitnah. Budi bukan Intel. Dia punya nama Pradipta Endra Baskara. Anak muda juga. Ya tampangnya pas-pasan tapi pengikutnya lumayan banyak. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Bareng warga ini punya nama asli M. Rishad Azari. Pengikutnya juga lumayan banyak di X. Nah mereka ini dibayar karena punya pengikut banyak dan sangat aktif di X. Dan ternyata mereka juga dulu ketika Pilpres itu tidak pro ke Prabowo Gibran. Apa yang keluar dari mulut mereka, jari jemari mereka itu adalah bohong dan pesanan. Dalam hal ini saya hanya akan mengupas tentang si Jack karena kasusnya lumayan viral. Si Jack ini biasa mengeluarkan berita-berita isu-isu negatif tentang keluarga Pak Jokowi, tentang Mas Gibran narkoba, tentang Mas Kaisang katanya pacarnya dulu itu si Tisu itu Felicia Tisu, kemudian tentang menantu Pak Jokowi yang katanya punya blok Medan, tentang Ibu Iriana Terong Bulurah, sampai ke kasus Pak Jokowi jasanya palsu. Itu sangat aktif menyebarkan berita-berita bohong. Gampang sekali viralnya. Sebenarnya mereka ini jumlahnya sedikit teman-teman, cuma tiga orang ini. Tapi mereka punya kaki tangan. Kaki tangannya juga sedikit. Tiap-tiap kaki tangan ini punya banyak akun. Satu kaki tangan itu ada yang sampai punya akun 200 akun. Makanya kalau kita berdebat dengan seseorang yang berseberangan dengan kita, dilihat dulu akunnya. Kalau akunnya pengikutnya cuma 10, 20, 100, 200, ngapain kita berdebat? Cuekin aja, nggak usah dijawab. Nah, menurut salah satu teman saya di X itu, mereka ini memang sengaja menyebarkan berita-berita itu memang sengaja untuk membuat kita, orang-orang yang membela pemerintah, membela Pak Prabowo, membela Mas Gibran, membela mantan presiden kita Bapak Jokowi dan keluarganya, supaya kita ini jengah, supaya kita ini lelah, capek gitu. Apalagi ketika kita membuat sebuah video, di bawahnya itu mereka komennya itu seragam komennya sama semua, beda-beda akunnya. Padahal yang komen cuma satu orang itu, tapi dia menggunakan banyak akun, jadi seolah-olah yang komen benci sama kita tuh banyak sekali, padahal cuma satu orang itu. Jadi sia-sia kalau kita jawabin satu-satu. Kata teman saya, kalau ada komen negatif, lewatin aja, nggak usah dijawab. Percuma katanya. Ya, memang betul percuma. Hanya bikin kita capek aja. Nggak apa-apa kita dikata-katain. Nah itu udah resiko. Makanya saya bilang, saya ini sudah pengalaman dikata-katain. Sejak tahun 2014, pertama-tama tuh kata-kata yang menyakitkan buat saya itu, saya dipanggil Ratu Kecebong. Untuk melawan mereka, saya tidak marah. Saya malah menggunakan nama Ratu Kecebong di akun saya. DJ Ratu Kecebong. DJ anak kodok. Saya ubah aja anak kodok, Ratu Kecebong udah gitu. Gak apa-apa. Kalau saya menanggapinya dengan emosi, saya nggak akan punya semangat membela Pak Jokowi sampai sekarang ini 10 tahun, bayangin teman-teman. Saya membuat tulisan itu udah ribuan, itu udah nggak kehitung tulisan saya. Tulisan pembelaan saya terhadap Pak Jokowi, Pak Ahok, dulu itu Pak Jokowi, Pak Ahok ya. Itu nggak kehitung, ribuan udah. Ya. Dan saya membuat video pembelaan ini baru di tahun 2023 ketika kampanye Pilpres itu, baru saya bikin video masif itu, dan video saya lumayan viral, udah ribuan, tapi akhirnya hilang karena akun saya selalu di-report. Nah ini, kita pembela Pak Jokowi memang sangat banyak, tapi yang berani bersuara sedikit. Sementara mereka jumlahnya sedikit, tapi berisik, sangat berisik, sehingga berita-berita bohong, fitnah itu cepat tersebar. Apalagi mereka bekerja sama dengan media-media mainstream, jadi gampang sekali tersebar. Nah memang seperti itu cara mereka menjatuhkan Pak Jokowi dan pemerintahan. Nanti ada lagi nih yang tugasnya di lapangan. Nah kalau sekarang teman-teman bisa tahu yang tugas di lapangan siapa? Mantan-mantan orang FPI, HTI. Si Rijal Fadilah itu kerjanya di lapangan. Dia yang mengkoordinir pasukan untuk di lapangan teriak-teriak. Mengkoordinir ibu-ibu. Ibu-ibu banyak ngomong kan, ibu-ibu. Tarwiyah dan kawan-kawannya itu. Sampai muncul Kurnia itu orang HTI. Perhatikan. Tapi kalau dari kubu kita, maksudnya orang yang tidak dibayar ya, kita kan influencer, kalau dibilang buzzer, kita tidak mendengungkan apapun. Kita menjawab dengungan mereka. Mereka yang buzzer dan kita menjawab. Jadi kalau saya disebut buzzer tuh saya nggak mendengung.
Saya tidak membazarkan apapun. Saya menjawab tuduhan mereka, fitnahan mereka terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak Prabowo, terhadap Mas Gibran. Saya menjawab gitu. Jadi saya keberatan kalau dibilang buzzer, apalagi dibilang buzzer bayaran. Siapa yang bayar saya? Nggak ada yang bayar saya. Nah, kalau mereka ini akan kita kupas pada sesi kali ini memang benar-benar buzzer. Berita ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang mencari berita ini ya teman-teman kita yang lumayan lihai di bidangnya untuk ngulik-ngulik. Kita akan kupas dulu nih tentang si Jack ya. Kalau si Budi